Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,76% ke angka 7.231. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham grup MNC yang hari ini terlihat bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham dari grup MNC yang hari ini bergerak naik. Bisa kita lihat untuk saham pertama BMTR hari ini naik 2% lebih ke harga 362. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1-2 minggu terakhir ini memang saham BMTR terlihat mulai melemah. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend, dalam beberapa minggu ini terlihat mulai melemah, dan saat ini mencoba untuk bertahan di harga 360. Jadi harga 360 sebelumnya merupakan support dari BMTR. Memang sempat turun bawah harga 360 tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini support di 360 belum terlewati. Dan di bawahnya support MA50 jika kita lihat di sekitar harga 340. Dan untuk tren saat ini walaupun bergerak turun sebenarnya trennya masih bergerak tren. Karena bisa kita lihat masih berada di atas garis MA50. Jadi untuk teman-teman sebelum sudah berhasil beli di harga 300 ke bawah, saat ini menurut saya masih bisa di hold karena secara tren masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, BMTR menurut saya masih bisa dipantau. Apabila minggu ini terlihat masih bertahan di atas harga 360 bisa coba entry dan hold terus sama harga 360 tidak terlewati dengan target jangka pendek di sekitar harga 380. Jadi bisa swing trade, beli di sekitar support 360 dan pada saat mendekati atau mengetes harga 380 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break masih ada potensi turun kembali menuju harga 360. Atau teman-teman yang sudah beli di support ini mau hold terus selama support ini tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Tapi saat ini BMTR masih bisa dipantau pergerakannya. Selanjutnya jika kita perhatikan MNCN hari ini terlihat naik 1% lebih ke harga 890. Dan terlihat saat ini bertahan di support 880. Tapi ingat ini masih bertahan. Belum menandakan bahwa MNCN berhasil rebound dari support ini. Dan secara tren jika kita lihat MNCN saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi beda dengan BMTR yang masih berada di atas garis MA50 150. MNCN saat ini sudah berada di bawah garis MA50 150. Dan garis MA50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan bergerak turun. Itu MNCN harus hati-hati walaupun hari ini bergerak naik. Ini secara tren masih downtrend dan masih bisa melanjutkan penurunan. Jadi bisa saja ini hanya rebound sementara, satu malah melanjutkan penurunan. Seperti posisi sini bisa kita lihat turun main dalam, bertahan sedikit di support di harga 930, mencoba untuk naik dari garis MA50 gagal break, turun kembali ke support, berhasil rebound sementara, tapi malah melanjutkan kenaikan. Jadi apabila dalam satu minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 900 ternyata gagal break, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Bisa kita lihat di sini, walaupun hari ini naik 1% lebih, terlihat ada distribusi. Sedangkan asing melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus distribusi saham ini. Jadi untuk data yang kita dapat ini, apabila teman-teman mau entry, menurut saya saat ini adalah tunggu MNCN berhasil naik kembali di atas harga 900 baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil naik di atas harga 900, baru tren akan mulai bergerak sideways. Tapi apabila ternyata mencoba break harga 900 gagal break, masih ada potensi turun kembali ke harga 880. Apabila support ini gagal bertahan, MNCN berpotensi lanjut bergerak downtrend. Jadi untuk MNCN, apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Karena cara tren ini belum aman. Apalagi bisa kita lihat ini masih distribusi. Tapi apabila berhasil bertahan di atas atau berhasil naik di atas harga 900, bisa entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 930 sampai 950. Untuk BHIT bisa kita lihat secara tren BHIT saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi berbeda dengan dua saudaranya yang secara tren mulai bergerak turun dalam satu minggu terakhir ini. BHIT jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini trennya malah bergerak uptrend. Dan hari ini naik 12% lebih ke harga 80. Jadi sebelumnya mencoba untuk break garis MA 150 selalu gagal break. Di bulan Juli setelah berhasil break,
trennya mulai bergerak naik. Sempat 1 minggu lalu mencoba untuk break harga 68, gagal break. Saat ini setelah berhasil break bisa kita lihat terus bergerak naik. Dan saat ini mencapai resisten di harga 80. Untuk saham BIT memang jarang saya analisa karena secara pergerakan saham ini sangat gampang digoreng. Jadi pergerakannya sangat fluktuatif. Jadi teman-teman yang membeli saham ini atau yang baru mau beli, menurut saya harus sangat hati-hati. Apabila teman-teman belum bisa memantau terus pergerakan saham-saham, sebaiknya hati-hati membeli saham-saham seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini, pada kenaikan 12% lebih, terlihat hari ini ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir terlihat mulai keluar dari saham BHIT. Tapi sebelumnya jika kita perhatikan, asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi BHIT karena saat ini berada tepat di resisten 80, menurut saya tetap harus hati-hati. Apabila ternyata minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 80 gagal break, masih ada potensi kembali ke harga 75. Jadi untuk saat ini, apabila teman-teman baru mau mengejar saham BHIT, menurut saya sebaiknya jangan mengejar di harga sekarang. Walaupun masih ada potensi untuk break harga 80 menuju harga 90, tapi sebaiknya tunggu terkena pullback dulu, mulai berhasil rebound dari supportnya, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Atau fokus saham lain yang pergerakannya tidak terlalu fluktuatif seperti saham BHIT. Sekarang kita lihat BABP. Ini sebelumnya merupakan 1 tahun lalu merupakan salah satu favorit trader-trader pada saat bank-bank digital mulai euforia. BABP sebelumnya juga trennya masih uptrend, tapi bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini trennya bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 133. Jadi menarik tuh lihat, apabila berhasil break garis EMA 50, BABP trennya akan mulai membaik. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus saham BABP di harga 153. Tapi saat ini apabila berhasil break maka trennya akan membaik. Karena jika kita perhatikan sebelumnya berhasil break garis EMA 50 langsung naik mengatas garis EMA 150. Pada saat turun kembali garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Sempat break naik di atas garis EMA 150 tapi ini belum terkonfirmasi break, kembali bergerak turun. Jadi menarik, beberapa minggu lalu juga sempat mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata belum berhasil break dan bergerak turun. Jadi support saat ini jika kita perhatikan di sekitar harga 122, sedangkan resisten EMA 50 saat ini di sekitar harga 131. Apabila berhasil break, saya lihat saham BABP berpotensi naik ke harga 145 sampai 150. Jadi dekat dengan garis EMA 150 di 153. Jadi apabila berhasil break garis EMA 50, menurut saya BABP layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dengan target jangka pendek apabila berhasil break itu di harga 145 sampai 150. Bisa kita lihat di sini, kenaikan 2% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan distribusi. Itu untuk BABP, menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya. Bisa entry apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 dengan target terdekat di 145 sampai 150. Atau teman-teman mau take profit di sekitar harga 140 apabila gagal naik juga masih oke. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.